Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Amerika Serikat dan Indonesia sepakat pengenaan tarif dagang sebesar 19% untuk seluruh produk dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan hal itu dilakukan untuk melindungi nasib pekerja Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan dirinya harus memikirkan nasib pekerja Indonesia jika tarif 32% diterapkan. Meski demikian, Presiden Prabowo berjanji akan terus menegosiasi tarif dagang dengan Trump. Presiden Prabowo direncanakan akan bertemu Trump di White House, Washington DC pada bulan Oktober atau September mendatang. Prabowo Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi, ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Kemana? Ke Amerika kunjungan, Pak? Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Saudara, berikut adalah daftar tarif yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap sejumlah negara di Asia yang dirangkum dari kompas.id. Sejak 16 Juli 2025, Amerika Serikat menetapkan tarif kepada Indonesia sebesar 19%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan penetapan tarif di pekan lalu, yaitu sebesar 32%. Sementara di urutan kedua ada Vietnam, yakni sebesar 20%. Namun saudara, untuk barang yang dari negara lain yang diolah di Vietnam, tarif transshipment yang diberlakukan yakni 40%, di mana langkah ini diambil Amerika untuk menjegal pengalihan bahan produksi dari Cina ke Vietnam yang diekspor ke Amerika. Tarif yang cukup tinggi juga diberlakukan Amerika terhadap Laos yakni 40% dan terhadap Thailand yakni 36%. Tarif ini saudara serentak akan diberlakukan pada 1 Agustus mendatang. Tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump, dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat. Untuk detailnya apa saja nanti saya minta teman-teman bersabar dulu. Sementara itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut penurunan tarif dari 32% ke 19% belum sepenuhnya dapat disyukuri. Said Abdullah menilai pemerintah harus melakukan negosiasi ulang lantaran pengenaan tarif dilakukan secara sepihak dan merugikan. Effort sudah dilakukan terhadap tarif sepihak, tetap aja lah tarif sepihak itu namanya 19% yang dilakukan Amerika terhadap Indonesia. Yang pertama ya, sesuatu kalau kita katakan patut disyukuri tidak benar juga, ini pembebanan. Tapi setidaknya kita berhasil menurunkan dari 32 jadi 19. Negosiasi ulang kita harapkan terus menerus kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita. Di sisi lain, Wakil Direktur Indef Eko Listianto menjelaskan kebijakan tarif Trump harus win-win solution bagi kedua belah pihak.
Menurutnya, kesepakatan tarif impor Amerika Serikat ke 19% berdampak pada tingkat surplus Indonesia dengan Amerika. Harus ada win-win solution ya, makanya kemudian pemerintah menawarkan beberapa aspek tadi gitu ya, mau membeli energi, membeli pesawat, beli macam-macam ya, pertanian gitu ya, produk-produk pertanian. Nah, tentu itu berimplikasi kepada tingkat surplus kita dengan Amerika, tapi memang mau nggak mau ya, saya rasa memang harus ditawarkan itu karena perdagangan kita dengan Amerika Serikat ya, terutama itu menjadi backbone untuk industri padat karya kita di domestik gitu loh. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan pengenaan tarif dagang sebesar 19% untuk seluruh produk dari Indonesia. Sebaliknya, barang-barang dari Amerika diklaim Trump akan bebas tarif ketika memasuki pasar Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.